Selamat siang. Sedikit berbagi pengalaman ataupun cara setup bagaimana mengikuti arah tren. Nah, ini sepertinya yang BTC ini kemarin Sabtu atau Minggu kalau nggak salah udah di setup ya, bagaimana caranya. Nah, ini kan pertama itu time frame-nya daily. Daily ini tren dalam kenaikan. Apabila dalam kenaikan, candle berada di atas mid BB, maknanya mempunyai target ini kan, volume tertinggi sampai breakout top BB. Akankah membuat setup baru atau MHB? Contoh di sini time frame-nya daily ini MA keluar dari Bollinger Band, maknanya ekstrim. Selanjutnya apabila ada ekstrim yang ditunggu kan MHB. Akankah membentuk setup lengkap atau mampu membuat momentum? Nah, ini perhatikan tren terlebih dahulu. Nah, ini yang akan menunjuk arah. Tren dalam kenaikan di sini menunjuk arah akan ke atas, ke bawah mengambil re-entry. Tidak ada candle yang mampu close di bawah MA5 10. Selanjutnya kembali lagi ke atas. Nah, apabila dilihat pada time frame-nya weekly, nah di sini apabila ganti minggu itu boleh dilihat dari sini. Ini yang dibuat garis harga open tadi pagi. Nah, selanjutnya apabila naik pasti yang ditargetkan adalah sini. Volume tertinggi sampai ke sana. Akankah membuat momentum yang baru? Ini target kalau tren kenaikan adalah target, bukan untuk sell, target untuk kenaikan gitu. Jadi misalkan mau dikasih garis ini nggak apa-apa. Nah, ini mapping yang simple ini agar mudah dilihat dan kemana arahnya ini akan kelihatan gitu. Nah, contoh di sini ini ada momentum buy, selanjutnya mencoba naik nggak mampu, re-entry. Nah, di sini kan tidak mampu melewati MA5 10 mid BB, maknanya ini valid untuk mengambil re-entry, akan kembali ke atas. Maka targetnya adalah ini, volume tertinggi ini sampai ke sini. Akankah membuat momentum yang baru atau membuat setup lengkap untuk penurunan? Apabila ingin entry di sini, ini time frame-nya weekly, maka harus menunggu weekly-nya ini close. Jadi ini belum bisa di setup ya, candle yang sedang jalan ini, yang hijau paling terakhir ini. Akankah dia mampu breakout MA5 10 atau tidak? Ini belum bisa di setup. Candle jalan jangan di entry. Maka entry di time frame bawahnya. Nah, apabila ini mampu di breakout, maknanya mempunyai target ke sini. Apabila di sell buru-buru bahaya gitu ya, karena dia targetnya adalah breakout ini, resist tertinggi ini sampai membuat momentum. Jadi cara analisa ataupun entry kripto, forex, logam ini sama ya. Nah, setelah kan di daily-nya kan tren kenaikan. Nah, selanjutnya weekly kenaikan. Sekarang lihat H4, cari setup di H4. Nah, apa yang berlaku di H4? Nah, H4 ini kan ekstrim, daily ekstrim, H4 ekstrim, maknanya weekly re-entry gitu. Nah, ini kan ekstrim ya. Nah, valid. Nah, kalau daily ekstrim, H4 ekstrim, ini namanya valid untuk punyanya weekly. Nah, selanjutnya di sini kan nggak mampu ini ya. Nah, nggak mampu break MA5 10 mid BB karena apa? Tren dalam kenaikan. Seperti yang saya bilang, apabila mencari entry untuk hari-hari, ini bisa mengikut H4. Apa yang berlaku trennya pada H4. Apabila tren kenaikan maka ikuti. Maka ini apabila di mapping dapat kena MA5. MA5 itu kan untuk entry ya. Nah, selanjutnya apabila teman-teman yakin, contoh ini ya, ini ekstrim, boleh berikan garis di sini. Nah, ekstrim akan diretest untuk kedua kali. Nah, seberapa keyakinannya gitu. Ekstrim ini akan diretest, apabila di breakout maka dia akan kembali ke atas. Ini pastikan entry-nya terlebih dahulu, mau entry di mana. Jadi kalau misalkan entry di H4 ini sudah dapat, udah kena. MA5 ini udah kena ya, ini shadow-nya kena. Ini di time frame kecil udah kena ini. Mau dilihat di H1 pasti udah kena ini.
shadow itu kan body di time frame kecil tuh, kena sudah, reject ya, reject MA50 dan low BB. Karena apa? Di H4-nya juga re-entry barengan, maka di H1 nya nggak wajib ekstrim, boleh MHV. Contoh H4 ada setup apa gitu, nah, re-entry kan, re-entry-nya H4, re-entry momentum, maka di H1 ini cukup dengan MHV. Maka M30 atau M15 pasti sudah ekstrim. Nah, di sini MHV. Ini berarti ekstrimnya ada di M15. Oh. Jadi ini cara-cara setup atau mencari setup pada pair lain ini caranya sama. Cara setupnya dari time frame besar, dari time frame besar ke time frame kecil. Jangan dibalik dari time frame kecil ke time frame besar, nanti bingung jatuhnya. Jadi ini kalau dilihat di sini akan nampak, ya, tren dalam kenaikan ini, ya. Di sini ada candle yang melepasi mid BB, maknanya ada perubahan harga, penurunan ini re-entry, maka boleh diberikan tanda di sini mappingan. Apabila nyampe di sini boleh di entry buy, gitu. Karena time frame besar dalam kenaikan. Nah, selanjutnya yang bikin bingung ada yang H1 CSK, terus H4-nya H1-nya momentum, H4-nya di sini candlestick arah. Nah, ini nggak perlu bingung sebenarnya ya. Sama, mereka punya kesamaan di mana pengambilan re-entry-nya saat barengan. H4 mengambil re-entry-nya momentum. H1 apa yang berlaku di sini mengambil re-entry-nya candlestick arah buy yang sini. Ini ya. Nah, ini penurunan tadi itu kan ngambil re-entry-nya dari sini, gitu. Jadi punya waktu yang bersamaan, maka harus disinkronkan di time frame-nya. Mau entry di time frame H1 atau H4. Apabila melihat pada time frame besar punyanya weekly, ini kan tren kenaikan. Apabila di sell riskan gitu ya. Sell-nya hanya koreksi. Nah, ini daily. Nah, daily-nya ini kan selaras. Weekly, daily selaras. H4-nya selaras enggak? Selaras. Nah, selanjutnya lihat H1. H1-nya selaras. Semua time frame selaras. Berarti di bawah H1 semua penurunan untuk kenaikan. Nah, ini cara mudah itu. Jadi kalau sudah sampai sini H1 ke bawahnya nggak perlu di setup. Menurut saya itu nggak perlu, karena semua penurunannya di bawahnya ini tuh penurunan semua untuk kenaikan tuh. Semua penurunan untuk kenaikan. Mereka akan membentuk struktur setup lengkap yang mana ada ekstrim ataupun candlestick arah kuku sell, akan tetapi enggak akan membuat momentum, enggak akan berlanjut gitu. Atau di M15 enggak akan berlanjut. Karena time frame besarnya dalam kenaikan, maka time frame kecil akan mengikuti, bukan melawan arah. Time frame besar dalam kenaikan, di time frame kecil maka akan mengikuti. Jadi validkan dulu apabila ingin mencari MHV. Nah, misalkan seperti ini kan valid kan. Ini candle yang hijau tidak mampu kan ya, hijau ini sama ya kan, nggak mampu melewati MA5 10, maka tunggu pergantian candle baru entry, maka dapat ke sini. Nah, di sini nggak mampu di breakout, masa mencari sell. Nah, kalau mencari sell itu zonanya kan mahi. Nah, mahi ini kan mesti divalidkan. Ini akankah mampu melewati atau tidak? Ini time frame-nya daily. Misal di entry sekarang, waktunya masih panjang sampai besok pagi ya. Kalau ini nggak mampu dilewati, tiba-tiba kita entry sell breakout, pas close nanti besok pagi itu breakout, udah lanjut ke atas gitu. Jadi bedakan time frame. Apabila daily ini harus close dulu, apabila dia nggak mampu naik berpotensi akan ngambil re-entry lagi. Nah, ini yang membedakan time frame. Nah, selanjutnya di H4 ini ada apa gitu. Candle masih berada di atas mid BB, maknanya mempunyai target
volume tertinggi sampai top BB. Nah, apabila entry di sini, ini kan entry di tengah-tengah, berarti ada potensi floating, karena entry harusnya kan di Malo sampai mid BB sini. Nah, ini yang wajib mempunyai kesabaran. Nah, apabila entry di tengah sini, ini ada berpotensi floating, maka wajib menunggu. Contoh mau entry di H1, apa yang berlaku di sini. Nah, di sini kan juga belum sampai ke Malo kan ya. Nah, jadi potensi floating ini kita bisa melihat pada time frame bawahnya, bahwa ini kan belum sampai ya, Malonya ada di sini. Apabila di entry sini, ini posisinya di tengah-tengah. Apabila dilihat di sini, ini valid, ya, valid untuk penurunan. Nah, kan di sini targetnya kan terdekatnya. Jadi kalau target dekat, kalau tren dalam kenaikan seperti ini, saya biasanya nggak ambil karena dekat gitu ya. Dari ini valid, terus targetnya cuma deket banget, ini tren dalam kenaikan, mending saya menunggu B-nya gitu. Nah, ini cara-cara saya melakukan entry searah, mengambil searah itu di situ. Jadi mencari setup di mana validnya. Ini valid kan ya, nggak mampu. Ini candle yang hijau ini nggak mampu lewat MA5 10 top BB, valid. Next candle entry targetnya di sini. Ya kalau ini pendek ya, pendek, jadi ya kalau saya nggak saya ambil, saya akan mencari B-nya karena ini tren dalam kenaikan. Nah, ini setup mau indeks mau apa itu sama, mau kripto mau forex sama sih, hanya kesabarannya sama atau enggak ya. Apabila punya kesabaran, tinggal mengatur entry-nya, mau entry di H1 atau H4 dan mempunyai waktu yang berbeda-berbeda gitu. Misalkan contoh H1 7 8 candle, H4 3 candle, ini yang akan bisa dijadikan panduan atau perbandingan. Nggak mampu ke atas 3 candle harus persis, itu enggak, hanya minimal. Contoh di sini, ini ke atas nggak mampu lewat MA5 10. Nah, ini penurunan bisa 3 candle, ini kan hanya buat pembanding aja ya. Nah, ketika nggak mampu melewati ini, naik, ini 2 candle akan tetapi panjang-panjang, ini pendek-pendek. Nah, yang membedakan itu. Jadi ini bisa dijadikan pembanding gitu, nggak harus persis harus turun 3 candle gitu, enggak. Nah, ini kurang lebihnya cara setup itu seperti itu, dari time frame besar turun ke time frame kecil, jangan dari time frame kecil ke time frame besar, nanti kebalik nanti. Jadi arahnya yang kurang bagus. Kalau valid dari atas validnya daily ekstrim, H4 nya ekstrim, misalnya ini boleh mengambilnya, kan tetapi kan setup ini sudah jalan. Apabila sudah jalan, sudah, ini kan sudah sampai gitu. Jadi setup yang baru itu yang mana, itu yang dipakai. Nah, kurang lebihnya itu cara menganalisa pair apapun sama. Nah, ini semoga bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekan. Tetap hati-hati, jaga margin, entry sesuai dengan keyakinan hati. Terima kasih.